Perlahan-lahan Ratu Duyung sandarkan kepalanya ke dada bidang Brotot Wiro Sableng. Sang pendekar merangkul bahu Ratu Duyung, memeluknya erat-erat, lalu perlahan-lahan rundukkan kepala, mencium kepala gadis itu. Ratu Duyung tengadahkan wajahnya ketika dia menarik mesra kepala sang pendekar, dan sesaat lagi bibir mereka akan saling kecup. Tiba-tiba Wiro sadar. Jari-jari tangannya ditempelkan di atas bibir sang dara hingga bibir mereka tidak saling bersentuhan. Buset. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kita masih dalam buku Cerita Silat Wiro Sableng Kapak Maut 212 Meraga Sukma. Jadi kita lanjutkan ke jurus yang ketiga pada malam hari ini. Setelah kemarin terjadi pertempuran antara Jatilogowo dan Daeng Sarontang. Daeng Sarontang terpapas tangannya dengan badik sumpah darah, sehingga karena khawatir kena racun maka dipotongnya sendiri lengan kirinya Daeng Sarontang. Melihat keadaan yang seperti itu, Daeng Sarontang merasa tidak mampu akan melawan Jatilogowo dan merebut badik sumpah darah. Akhirnya dengan terpaksa Daeng Sarontang melarikan diri dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh, lari ke arah selatan, melewati pucuk-pucuk dahan-dahan pepohonan. Kita tinggalkan dulu Jatilogowo yang mengejar orang yang membawa lari, Nyi Larasati yang tadi dibaringkan di sebelah batu besar. Sambil bersungut-sungut dia mengejar sang pencuri Nyi Larasati yang diharapkan oleh Jatilogowo untuk dijadikan senang-senang pada suatu tempat di daerah Bandongan, Magelang. Pada jurus yang ketiga ini teman-teman, kita akan ketemu peran gadis yang semuanya itu ada sangkut pautnya dengan pendekar Wiro Sableng. Tentu saja dengan masalah asmara. Saya sebutkan misalnya Dewi Anggini, Bidadari Angin Timur, atau Bunga, gadis dari alam roh. Yang mana gadis dari alam roh ini yang menyebabkan pendekar kita ini untuk mencari ilmu meraga sukma untuk menolong dirinya. Karena pada episode Istana Janda Berdarah itu gadis dari alam roh, yaitu si Bunga ini, ditahan atau dipenjara, dimasukkan ke dalam sebuah guci oleh golongan aliran hitam, yaitu iblis kepala batu alis 4. Jadi atas petunjuk dari kakek segala tahu, Wiro diberi saran untuk mencari ilmu meraga sukma, yang ilmu tersebut dipunyai oleh seorang Nyi Roro Manggut yang keberadaannya ada di kedalaman samudra laut selatan. Tapi sebelum ini teman-teman, di sini ada Dewi Bidadari Angin Timur, ada Anggini, dan juga Bujang Gila Tapak Sakti yang sore itu masih ada di Bukit Menoreh. Dalam episode kemarin, si Bujang Gila Tapak Sakti sudah pergi ke arah Temanggung, sementara tinggallah berdua mereka, Bidadari Angin Timur dan Dewi Anggini, yang masing-masing di sini di jurus yang ketiga Meraga Sukma ini masing-masing curhat bagaimana hubungan mereka berdua dengan Wiro Sableng. Betapa cemburunya mereka berdua ketika mengetahui atau berprasangka bahwa perginya Wiro Sableng ke Laut Selatan ditemani oleh Putri Duyung, putri yang amat cantik dari kedalaman samudra yang sekarang sudah menjadi manusia normal, amat jelita dengan matanya yang biru. Siapa yang tidak cemburu? Gadis-gadis yang merasa tertarik kepada Wiro Sableng, merasa mendapatkan saingan dengan Putri Duyung ini. Tapi ternyata dalam episode ini, jurus yang ketiga ini, ternyata benar dugaan Anggini dan Bidadari Angin Timur ini. Ternyata memang Ratu Duyung mengejar Wiro Sableng waktu itu dalam jurus ini untuk menemani dia menemui Nyi Roro Manggut untuk mencari atau mendapatkan ilmu meraga sukma.
dalam kesempatan tadi yang saya bacakan di depan tadi, itulah sekilas pembicaraan dari Ratu Duyung bersama pendekar kita Kapak Maut 212 dalam satu kesempatan. Karena emosi, karena kerinduan, dan mungkin karena rasa saling cinta mencintai keduanya, maka terjadilah keadaan yang seperti itu, di mana Wiro Sableng pendekar kita yang gagah ototnya ini dan tampan walaupun sedikit agak sableng, kemudian tiba-tiba akan mengecup bibir dari Ratu Duyung yang amat merah merkah ini. Tapi bolak-balik seperti episode-episode yang sebelumnya dalam buku karya Bastian Tito sebelum-sebelumnya, apabila akan terjadi suatu romantisme yang berlanjut, maka dengan sendirinya momen seperti itu diputus. Jadi saya kadang-kadang juga merasa keki kepada legenda kita ini, Mr. Bastian Tito. Dia amat pinter memancing emosi dari pembaca cerita silatnya. Ketika tiba-tiba kita berharap atau pembaca berharap bahwa momen itu, misalnya pertemuan antara Wiro Sableng dan gadis-gadis yang lain yang sebelum ini, bukan hanya Ratu Duyung, akan terjadi sesuatu yang spesial, ternyata tiba-tiba dialihkan pada satu masalah tertentu, sehingga momen yang harusnya puncak tadi, yang kita merasa goal, merasa senang, merasa bahagia, diputus dengan kalimat yang lain, sehingga momen yang seperti ini selalu terjadi gagal-gagal dan selalu gagal. Kita tidak tahu bagaimana waktu itu Mr. Bastian Tito menulis cerita ini, sehingga kita selalu merasa penasaran. Oke teman-teman, jadi singkat cerita, ketika setelah mereka berdua akan istilahnya terjadi sesuatu yang mesra di antara mereka berdua, kemudian Wiro sadar bahwa ternyata tujuan sesuatu yang amat bagus ini jangan dikotori oleh sebelumnya perkara-perkara perbuatan yang tidak bagus. Itu dengan berharap, dengan pemikiran bahwa kalau kita melakukan suatu hal yang bagus kemudian sebelumnya melakukan perbuatan yang tidak benar, maka tujuan yang bagus itu dikhawatirkan akan gagal. Jadi di sini pendekar kita yang ditulis oleh Bastian Tito ini tidak jadi melakukan sesuatu spesial kepada Ratu Duyung dengan perasaan bahwa dia akan melakukan suatu kewajiban yang besar, maka jangan dikotori oleh kesenangan-kesenangan yang bersifat sementara. Akhirnya Ratu Duyung juga menyadari keadaan seperti itu. Kemudian angin mulai berhembus dari arah pantai selatan, pasir-pasir bertebangan dan rumput-rumput kering ada yang bertebangan, ditiup oleh derasnya angin. Ini menurut saya, karena saya tambahin sedikit, akhirnya mereka berdua mendekati bibir sebuah pantai di pantai laut selatan. Tujuannya Ratu Duyung mengantar Wiro Sableng, karena bagaimanapun Ratu Duyung dulu adalah bekas dari orang kerajaan di dalam laut selatan. Karena satu hal kemudian dia menjadi manusia, tetapi paling tidak dia masih mempunyai kemampuan cuma untuk mengantarkan sang pendekar kita ini ke dalam samudra untuk bertemu Nyi Roro Manggut, dengan satu keperluan bahwa Nyi Roro Manggut ini menurut kakek segala tahu itu yang mempunyai ilmu meraga sukma yang dibutuhkan oleh Wiro Sableng untuk membebaskan gadis dalam alam roh, yaitu bunga yang disekap dalam sebuah guci oleh iblis kepala batu alias 4. Angin pantai selatan bertiup amat keras mengibarkan rambut dan baju mereka berdua. Perlahan-lahan Ratu Duyung dan pendekar Wiro Sableng kakinya melangkah menuju bibir pantai. Air dari arah lautan mulai membasahi telapak kaki-kaki mereka sehingga sampai ke mata kaki. Sebelumnya Ratu Duyung sudah memberikan informasi atau pengetahuan dalam hal bagaimana Wiro Sableng bisa selamat kalau memasuki lautan yang dalam ini.
dengan pertolongan Ratu Duyung, akhirnya Wiro Sableng menjadi maklum betapa gadis jelita ini yang bermata biru, juga berbaju biru, itu sebenarnya amat mencintai dirinya. Sehingga dia dengan rela sekuat tenaga menolong dirinya dan untuk mengantar masuk ke dalam lautan Samudra Biru pantai selatan untuk bertemu Nyi Roro Manggut. Oke teman-teman, sekian dulu jurus yang ketiga ini seperti kemarin kita lewati. Teman-teman kasih komen di bawah supaya kita tetap bisa mengeksplor apa yang ada di buku Wiro Sableng ini, Meraga Sukma, karya legenda kita Mr. Bastian Tito. Semoga jurus keempat yang akan datang lebih spesial, lebih seru. Tapi teman-teman jangan lupa, kita masih tetap dalam satu arena, dalam satu cerita silat. Kapak Maut Naga Geni 212, pendekar kita Wiro Sableng, masih dalam buku cerita silat Meraga Sukma.